Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Deswita Dewi Putri dengan NPM F1F024041. Di sini aku akan membahas materi pada pertemuan 5. Yang pertama, kita akan bagikan green screen dulu. Di sini ada PPT. Pada pertemuan 5, kita akan membahas basis dan dimensi ruang baris, ruang kolom, dan rank matriks ruang hasil kali dalam. Yang pertama ada basis dan dimensi, yang dimana definisinya tersendiri. Basis yaitu jika V adalah sembarang ruang vektor dan S, V1, V2, dan sampai Vn adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam V, maka S disebut basis untuk V jika dua syarat berikut ini terpenuhi. Yang pertama, S bebas secara linear. Yang kedua, S merentang pada V. Definisi dimensi itu sendiri yaitu sebuah ruang vektor dikatakan berdimensi berhingga jika ruang vektor V mengandung sebuah himpunan berhingga vektor S, U1, U2 sampai UN yang membentuk basis. Dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis V. Di sini ada salah satu contoh soal. Buktikan bahwa vektor V1 1,2,1, V2 2,9,0, dan V3 3,3,4 membentuk basis untuk R pangkat 3. Penyelesaiannya, untuk pembuktian apakah vektor tersebut membentuk basis apabila memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, vektor-vektor bebas dilinear dan membangun membangun R pangkat 3. Kita akan mencari vektor untuk membangun R pangkat 3. Yang pertama kita kalikan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2, K3 dikali V3 sama dengan U. K1, V1-nya kita masukin 121 ditambah K2, V2-nya kita masukin juga 290 ditambah K3, V3-nya kita masuki 334 sama dengan U1, U2, dan U3. 123, 293, 104 dikalikan dengan K1, K2, K3 sama dengan U1, U2, dan U3. Yang dimana kita mendapatkan, ini kita menggunakan cara OBE operasi baris elementer. 1, 2, 3, 293, 104, U1, U2, U3, kita kalikan B2 dikurang 2B1. B2 dikurang 2B1, B2 dikurang 2 dikali 1. Didapatkan hasil 0, 5, min 3. U23, 104. Selanjutnya, kita mendapatkan U1-nya, U1, U2 dikurang 2 U1, dan U3. Selanjutnya, kita operasikan dengan B3 dikurang B1. Yang dimana 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya, 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Selanjutnya, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Yang dimana U-nya yang kita dapatkan U1, U2 dikurang 2 U1, dan U3. Selanjutnya, lakukan operasi baris elementer sampai mendapatkan hasilnya. Sehingga didapatkan 100, 010, 001, min 36 U1, ditambah 8 U2, ditambah 21 U3. 5 U1 dikurang U2 dikurang 2 U3, 9 U1 dikurang 2 U2 dikurang 5 U3. Sehingga SPL konsistennya kita dapatkan K1 min 36 U1 ditambah 8 U2 ditambah 21 U3. K2-nya 5 U1 min U2 dikurang 3 U3. K3-nya min 9 U1 dikurang 2 U2 dikurang 5 U3. U adalah kombinasi linear dari V1, V2, dan V3 yang membangun R3. R pangkat 3, kita harus membuktikan pakai bebas linear. K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3. K1, V1-nya kita masukin dari angka yang kita dapatin, angka yang ada di soal tadi. K2 kita masukin, ditambah K3 kita masukin. Sehingga hasilnya 123, 293, 104 dikalikan dengan K1, K2, K3 sama dengan 0000. 123, 293, 104, 000 kita kalikan dengan operasi baris elementer. Yang pertama B2 dikurang 2B1, yang dimana kita dapatkan 123, 05 min 3, 104. Selanjutnya kita kalikan operasi elementer dari B3 dikurang B1, sehingga kita mendapatkan 123, 05 min 3, 0 min 21. Selanjutnya, kita selesaikan menggunakan operasi-operasi yang sudah dituliskan di PPT, sehingga didapatkanlah hasilnya 100, 010, 001. Ini merupakan baris operasi elementer. Sehingga SPL konsisten K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, persamaan vektor K1, V1, K2, V2 ditambah K3, V3 sama dengan 0, itu membentuk bebas linear di R pangkat 3. Dan terbukti dari penyelesaian tersebut bahwa soal tersebut merupakan basis di R pangkat 3. Dan dimensi dari ruang vektor tersebut adalah 3. Dikarenakan basis memiliki jumlah vektor yang sama dengan dimensi ruangnya. Karena kita ada di R pangkat 3, maka dimensi dari R3 adalah 3. Materi selanjutnya.
yaitu ruang baris dan ruang kolom, yang dimana ruang baris dan ruang kolom memiliki definisi, misalkan A adalah matriks M kali N, maka subruang dari R pangkat N yang dibangun oleh vektor baris dari A disebut ruang baris, dan subruang R pangkat N yang dibangun oleh vektor kolom dari A disebut ruang kolom. Basis ruang baris dan ruang kolom, jika sebuah matriks R dalam bentuk baris eselon tereduksi, maka vektor baris yang memuat utama 1 membentuk basis ruang baris dari R, dan vektor kolom yang memuat utama 1 membentuk basis ruang kolom dari R. Ini definisinya. Jadi ini syaratnya jika vektor kolom yang memuat utama 1 membentuk basis ruang kolom dari R. Selanjutnya kita dari contoh soal. Tentukan basis ruang baris dan ruang kolom dari A111, min1, 01, 01, min1. Yang dimana kita menggunakan operasi baris elementer juga, yaitu OBE. Penyelesaiannya, kita tuliskan matrisnya 111, min1, 01, 01, min1. Kita operasikan dengan R1 ditambah R2, yang dimana kita mendapatkan hasil R1, 1 ditambah min1, yaitu 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 1, min 1. Selanjutnya, min R2 ditambah R1. Min R2, 0 ditambah R1, 1 sama dengan 1. 1, min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Sehingga kita dapat hasilnya 1, 0, min 1, 0, 1, 2, 0, 1, min 1. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan operasi-operasi yang sudah dituliskan di PPT sehingga A-nya kita dapat 100, 010, 001, yang dimana basis ruang baris itu sendiri 111, min 1, 01, 01, min 1. Ini merupakan basis ruang baris. Basis ruang kolom itu 1, min 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, min 1. Yang ketiga yaitu ada rank matriks. Penjelasan dan definisi rank matriks itu sendiri, rank adalah dimensi basis ruang baris dan dimensi basis ruang kolom. Definisinya, rank dari sebuah matriks adalah jumlah maksimal baris atau kolom yang bebas linear dalam matriks tersebut. Rank juga dianggap sebagai ukuran dari dimensi ruang vektor yang terbentuk oleh baris atau kolom dalam matriks. Rank matriks adalah jumlah maksimal dari baris atau kolom yang bebas linear. Yang dimana yang pertama, metode reduksi baris eselon, row echelon form, ubah matriks menjadi bentuk eselon baris, row echelon form, hitung jumlah baris tidak nol, jumlah ini adalah rank dari matriks. 2, metode determinan untuk matriks persegi, yang dimana untuk matriks persegi n kali n, jika determinan tidak nol, maka rank adalah n. Selanjutnya, ada di contoh soal. Kita dapat menentukan rank untuk matriks A 112, 101, 213. Penyelesaiannya, basis ruang kolom 112, 101, 213. Kita menggunakan operasi baris elementer, tetap menggunakan itu. Ini kita kira-kira kita akan menghilangkan min B1 ditambah, kita akan menghilangkan di bagian sini, yang dimana min B1 ditambah B2, yaitu min 1 ditambah 1 hasilnya 0, min 1 ditambah 0 hasilnya min 1, min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Dan matriksnya 112, 0, min 1, min 1, 213. Selanjutnya kita operasikan dengan min 2B1 ditambah B3. 112, yang dimana dapat hasilnya 0, min 1, min 1, 0, min 1, min 1. Selanjutnya, min 1 dikalikan dengan B2, agar negatifnya hilang. 112, 011, 0, min 1, min 1. Selanjutnya kita operasikan dengan min B2 ditambah B1, yang dimana kita mendapatkan 101, 011, 0, min 1, min 1. Selanjutnya B3 ditambah B2 ditambah B3, yang dimana mendapatkan hasilnya 101, 011, 000. Jadi baris ruang kolom yang terpenuhi yaitu 112, 110. Dikarenakan elemen utamanya yang terpenuhi hanya 100, 011. Di bagian sini tidak terpenuhi karena sininya 0.
Jadi ranknya hanya 2. Selanjutnya, ada di contoh basis ruang baris. Yang pertama, basis ruang baris itu sama dengan di mana bahwa A transport sama dengan matriks B. Dikarenakan matriks B merupakan matriks simetri. Jadi, matriks ini sama dengan matriks sebelumnya. Jadi, kita elementerkan dapat dari hasil operasi baris elementer tadi yang dimana 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Jadi basis ruang barisnya 1, 1, 2, 1, 0, 1, dan ranknya 2. Kenapa ini ditransport? Karena matriks A transport sama dengan matriks A dikarenakan matriks A merupakan matriks simetri. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yang dimana ada ruang hasil kali dalam. Definisi ruang hasil kali dalam itu sendiri merupakan sebuah hasil kali dalam inner product pada ruang vektorial. V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real U, V dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut. Ini sifat dari ruang hasil kali dalam, yang mana di yang pertama U, V sama dengan V, U, yang dimana itu dinamakan aksioma simetri. Yang kedua, U tambah V, W sama dengan U, W ditambah V, W, yang dimana itu dinamakan aksioma penambahan. Selanjutnya, KU dikali V sama dengan K dikali U, V, yang dimana itu merupakan aksioma kehomogenan. Yang terakhir ada U, lebih besar sama dengan 0, dan U, sama dengan 0, U sama dengan 0 itu merupakan aksioma kepositifan. Lihat contohnya. Misalnya, W lebih besar sama dengan R pangkat 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali tertimbang U, V sama dengan 2U kali V ditambah U2 kali V2 ditambah 3U3 dikali V3 dengan U, V elemen W. Buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam yang memenuhi 4 aksioma tersebut. Dari soal ini, kita akan membuktikan dengan sifat ini. Jika dia terpenuhi 4 sifatnya, maka soal tersebut merupakan ruang hasil kali dalam. Kita jawab, misalkan U, V, W elemen dari W, maka yang pertama U, V, yang dimana 2U 1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3U3 dikali V3. 2V1 dikali U1 ditambah V2 dikali U2 ditambah 3V3 dikali U3. Ini terbukti simetri karena U kali V sama V kali U1 bentuknya sama. Jadi V, U terbukti simetri. Selanjutnya, U ditambah V, W yang dimana U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3, dikali W1, W2, W3, yang dimana hasilnya 2 dikali U1, V1, W1, ditambah U2, V2, W2, ditambah 3, U3, V3, W3. 2 U1 kali W1, ditambah 2 V1 dikali W1, ditambah U2 dikali W2, ditambah V2 ditambah W2, ditambah 3 U3 dikali W3, ditambah 3 V3 dikali W3. Yang dimana hasilnya 2U1 W1 ditambah U2 W2 ditambah 3U3 W3 ditambah 2 V1 W1 ditambah V2 W2 ditambah 3 V3 W3. Ini merupakan sifat dari advitas U ditambah V dikali W. Ini U ditambah V ditambah V dikali W. Maka dia akan bersifat adivitas. Selanjutnya, ketiga yaitu untuk suatu
K elementer R, KU, V, yang dimana KU1, KU2, KU3 dikalikan dengan V1, V2, V3, yang dimana 2KU1 dikali V1 ditambah KU2 dikali V2 ditambah 3KU3 dikali V3. Sehingga didapatkan K2U1 dikali V1 ditambah KU2 dikali V2 ditambah K3U3 V3. Yang dimana bentuk hasil ini sama dengan sifat homogenitas K2U1V1 KU, V. Maka ini merupakan sifat homogenitas. Selanjutnya, yang keempat yaitu U, 2U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Jelas bahwa U, U 2 kuadrat lebih besar dari 0 untuk setiap U dan U, sama dengan 0 jika U sama dengan 0. Sifat positivitas. Untuk vektor tersebut, ruang hasil kali dalam R2 U, V sama dengan 3U1V1 tambah 2U2 V2. Ini merupakan, jadi dari soal tersebut, ini merupakan rank ruang hasil kali dalam untuk vektor R pangkat 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, aku sendiri mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.